warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan Bingkisan, bincang-bincang terkini isu kesehatan pancoran. Bersama saya Karentika sebagai moderator pada hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua orang cantik-cantik, yaitu dengan Kakak Audi. Halo Kakak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Kak. Oke, Kakak Audi ini adalah perawat kita dari Puskesmas Pancoran yang megang remaja ya Kak? Betul. Dan UKS ya? Betul. Betul. Nah, sebelahnya ada dedek cantik kita yang memakai baju pramuka. Halo Kak Windy. Hai, Gimana kabarnya, sehat? sehat. Dari mana Kak Windy? Dari SMP 182 Jakarta. Oke, dari SMP 182 Jakarta Kalibata ya? Iya, Oke, nah kali ini kenapa sih ada Kakak Windy yang biasanya kita hanya teman-teman puskes nih. Sekarang ada Kakak Windy yang ikut bersama kita untuk podcast pada hari ini. Kita akan ngebahas mengenai anemia ya. Tentunya anemia remaja ini sangat penting sekali untuk dibahas karena pengaruhnya dan dampaknya itu sampai nanti melahirkan ya Kak ya. Sampai malah mempunyai anak ya. Betul banget Kak. Oke, kita langsung aja. Pertanyaan yang pertama, aku langsung tanya ke Kak Audi ya. Kak, apa sih sebenarnya itu anemia dan mengapa remaja putri ini menjadi salah satu kelompok yang paling beresiko mengalami anemia? Oke, jadi anemia itu Kak Ya, suatu kondisi di mana kadar hemoglobin dalam darah itu kurang dari normal ya Kak. oke. Untuk usia remaja 12 sampai 14 tahun itu normalnya adalah 12. Nah, kalau di bawah dari 12 itu sudah dikatakan anemia Kak. Nah, hemoglobin ini apa sih? Hemoglobin ini yang membawa oksigen ke seluruh tubuh Kak, ke seluruh jaringan tubuh. Kebayang ya kalau misalnya Iya, oksigen betul. nggak nyampe otak kita, nggak nyampe ke sampai otot, itu apa yang terjadi? Yang pertama 5L, udah sering denger ya Kak, 5L. Oke. 5L itu lemah, letih, lesu, lunglai, lalai. Kemudian kita jadi pucat, jantungnya berdebar, sering pusing, sakit kepala, seperti itu Kak. Terus Kak, ternyata menurut data dari Kemenkes tahun 2025, dari 3.900.000 remaja putri yang di screening anemia itu ada 599.000 yang terkena anemia. Wow, banyak juga ya. Banyak banget, Iya, banyak Kak. banget. Dan itu masih remaja ya. Masih Kak. Oke. Itu kalau ibaratkan satu pesawat Garuda Iya. itu ada 1080 pesawat yang Wow. mengangkut remaja putri anemia itu, banyak banget ya Kak. Ya ampun, ya betul. Iya. Oke, makanya harus diberantas ya anemia pada remaja itu sendiri ya. Betul, Kak. Oke. Sekarang aku mau tanya nih sama dedek kita, Kakak Windy dari SMP 182 Jakarta. Nah, menurut pengalaman Kakak Windy nih di sekolah, apakah teman-teman Kak Windy ini sudah memahami pentingnya pencegahan anemia itu sendiri? menurut aku sih sebagian udah pada tahu, tapi ada juga yang hanya sekedar tahu kalau anemia tuh bikin lemes doang. Padahal tuh ngaruh banget ke aktivitas belajar sama ke aktivitas Betul, sehari-hari. betul. Jadi ada beberapa yang belum memahami ya terkait anemia itu sendiri, lalu bahaya anemia pada Anemia itu remaja. apa? Iya. Jadi banyak yang belum tersosialisasi ya, Benar, seperti benar. itu. Oke, sekarang aku balik lagi ya ke Kak Audi. Nah, menurut Kak Audi, Kak, dampak anemia itu sendiri dapat mempengaruhi kesehatan, aktivitas maupun prestasi belajar remaja itu seperti apa sih, Kak? Banyak banget Kak dampaknya Oke. kalau kita anemia ya. Yang pertama yang mempengaruhi kesehatan yaitu jadi sering pusing, jadi sering sakit kepala, terus kita jadi menurunnya daya tahan tubuh sehingga kita lebih sering terkena penyakit. Oke. Gitu. Terus untuk aktivitas itu jadi kurang semangat nih mau ngikutin kegiatan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, olahraga. Kemudian untuk prestasi, kalau misalnya HB kita kurang, anemia, oksigen kurang ke dalam otak, itu kita jadi kurang konsentrasi, sering ngantuk di kelas, kemudian kurang paham apa yang diajarkan sama guru, jadinya berpengaruh deh ke prestasi kita di sekolah Kak. Oke, berarti banyak sekali ya pengaruhnya dari mulai kesehatan, mulai dari lingkungan juga, bahkan prestasi anak-anak ya menurun karena terkait anemia itu ya. Makanya banyak sekali yang masih belum aware, masih yang belum peduli tentang anemia itu sendiri ya pada remaja ya. Oke, aku balik lagi deh ke Kak Windy nih. Biasanya teman-teman Kak Windy ini paling sering tuh lupa mengkonsumsi tablet tambah darah tuh karena apa?
Mereka tuh kadang ngerasa diri mereka tuh udah sehat, jadi mereka nggak perlu minum obat tambah darah. Oke, Padahal obat tambah darah itu bukan hanya untuk orang sakit doang, bisa betul. mencegah anemia. Oke, betul. Berarti karena hanya itu biasanya Ada juga yang nggak diizinin orang tuanya. oke, sama mungkin kalau dari efeknya gitu, Efeknya biasanya mereka takut mual gitu. biasanya karena takut mual, makanya Iya. mereka kayak males-malesan ya Iya. untuk minum apa tablet tambah tambah darah. Oke. Lalu sekarang aku kembali lagi ke Kak Audi ya. Mengapa remaja putri dianjurkan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali dalam seminggu meskipun nggak ngerasa sakit? Yang tadi seperti Kak Windy bilang ya, vitamin tablet tambah darah tuh sebenarnya nggak hanya untuk orang sakit ataupun sehat, tapi semuanya harus mengkonsumsi. Nah itu kenapa sih harus dianjurkan 1 kali dalam seminggu, Kak? Oke, jadi Kak, remaja putri ini kan setiap bulan Betul. itu menstruasi ya Kak. Betul. Nah, di menstruasi ini kan kita kehilangan darah. Nah, Betul. dalam darah itu Mm-mm. ada zat besi. Jadi kalau kita setiap bulan keluarin zat besi, itu juga harus konsumsi zat besi itu Karena untuk mengganti ya. Betul. Kemudian remaja putri ini kan dalam masa pertumbuhan ya Kak. Nah, zat besi ini dibutuhkan untuk mengoptimalkan masa pertumbuhan ini. Kemudian asupan zat besi remaja-remaja ini memang seringkali kurang ya Kak. Misalnya dari makanan tidak makan yang tinggi zat besi seperti hati ayam atau daging. Nah, sekarang kan banyak ya jajanan-jajanan yang kurang gizinya seperti itu, yang lebih enak mungkin ya. Kemudian diet nih. Oh iya, kadang kan remaja aku gendut, aku mau diet, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Ya betul. Kadang ekstrim ya kan. Iya. Nggak mau makan ini sama sekali gitu. Jadi ya beresiko sih Kak. Jadi kita harus mengoptimalkan dengan minum tablet tambah darah setiap minggu itu, 1 minggu sekali. Kemudian Kak, dari penyerapan zat besi ini, seringkali kita makan itu bersamaan dengan minum teh. Kan enak ya makan bakso sama teh. Betul. Enak banget. Itu sering Iya. banget Kak. Atau sering minum kopi. Iya, apalagi teh yang dijual yang 3.000-an itu ya. Itu anak-anak kayak seger banget gitu ya. Murah lagi ya Kak. Iya, 3.000. Oke. Terus yang paling penting nih, kita minum tablet tambah darah 1 kali setiap minggu itu adalah untuk masa depan remaja putri ini sendiri. Apa sih masa depannya? Jadi remaja putri ini kan nanti pasti akan menikah, dewasa menikah, hamil, melahirkan ya, punya anak. Nah ini resikonya kalau misalnya dari remaja putri nggak dari awal anemianya, nggak minum tablet tambah darah, itu hamil akan beresiko anemia. Kemudian melahirkannya juga beresiko Kak, misalnya beresiko perdarahan, terus melahirkan anak-anak yang BBLR, bayi-bayi BBLR yang berat badan lahir rendah. Betul. Kemudian nanti jadi stunting seperti itu Kak. Jadi memang penting banget sih Kak. Jadi pengaruhnya tuh sampai kemana-mana ya Kak ya. Dari mulai remaja, lalu ibu hamil, bahkan nanti setelah melahirkan, itu runtutannya sangat panjang ya. Oleh karena itu dari awal, dari sejak dini, yaitu sejak remaja, kita harus minum tablet tambah darah ya. Oke. Aku baru tahu nih sampai efeknya sampai sepanjang itu ya. Oke, aku balik lagi ke Kak Windy nih. Sebagai duta siswa nih, bagaimana cara kamu ngajak teman-teman kamu untuk lebih patuh mengkonsumsi tablet tambah darah? Aku sih ngajak mereka secara pelan-pelan untuk mengingatkan mereka untuk rutin minum tablet tambah darah, habis itu ngasih tahu manfaatnya apa. Dan aku juga lagi berusaha jadi contoh untuk mereka dengan cara minum secara rutin, habis itu biar mereka juga termotivasi gitu. Oke, tapi biasanya berpengaruh nggak ke teman-teman kamu? Ada beberapa yang berpengaruh. Oke, jadi mau ya diajak minum tablet tambah darah setiap hari ya, selama seminggu ya? Iya. Oke, bagus, good. Duta siswa kita. Mantap. Oke. Sekarang ke Kak Audi lagi nih. Bisa dijelasin gak sih Kak tentang gerakan Besti? Kayaknya ini Besti sebuah inovasi atau terobosan ya dari Puskesmas Pancoran. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya gerakan Besti itu apa sih gitu? Oke, jadi Besti itu ada kemanjangannya Kak. Oh iya, apa tuh? Kemanjangannya yaitu bebas anemia, sehat, tablet tambah darah, intek every week. Jadi memang dasarnya minum tablet tambah darah 1 kali seminggu ya. Nah, tujuannya tuh apa sih Besti ini? Besti ini dibuat dengan memberikan nama-nama yang familiar ya buat remaja putri ini kan, supaya lebih tertarik untuk minum tablet tambah darah, menuntaskan anemia. Karena kan di SMP 182 ini
screening anemia 2025 itu 24%-nya anemia, Kak. Ya Jadi ampun. memang perlu ya untuk peningkatan konsumsi tablet tambah darah ini supaya untuk mencegah. Nah, Betul. kegiatannya itu Ya. yang pertama kemarin kita ada pemantapan materi mengenai anemia, pencegahannya, terus Edukasi berarti? betul Oke, Kak, edukasi oke. tentang pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Kemudian kita bentuk duta besti, Oh, duta di setiap besti. kelas. Oke. Nah ini Salah satunya. yang terbaik. Wow, mantap, keren sekali. Iya. Berarti tiap kelas tuh ada ya, Kak? Ada Oke. Kak. Oke. Terus kita ada minum tablet tambah darah setiap Oke. minggu bersama-sama. Kemudian pemilihan duta besti terbaik supaya remaja-remaja ini termotivasi untuk minum tablet tambah darah. Seperti itu, Kak. Oke, aku tertarik dengan duta besti Besti. tadi. Itu penilaiannya dari guru kah atau dari puskesmas kah? Dari puskesmas, dari guru, Kak. Oke, jadi kolaborasi ya antara Betul. sekolah dan puskesmas. Ya, betul. Wah, keren, inovasinya keren banget. Oh iya, Oke. Kak. Ya? Jadi di gerakan besti ini Ya. saat minum tablet tambah darah, remaja-remaja putri ini foto kemudian mengisi Google Form sebagai pemantauan, Kak. Nanti sebelum diverifikasi, maksudnya sebelum submit, duta besti ini yang memastikan nih temannya minum atau enggak, seperti itu, Kak. Jadi memang benar-benar dipantau. Nanti kita evaluasi nih, Kak, yang enggak minum gitu. Nanti kita evaluasi untuk minum di minggu selanjutnya. Oke, Seperti itu. mengevaluasi juga sekolah dan puskesmas ya. Betul, Kak, kolaborasi. Oke, keren. Berarti ada form yang harus diisi ya Betul. pada saat minum tablet tambah darah, dan tugasnya duta besti itu adalah untuk mengawasi teman-teman ya. Betul. Oke. Pekerjaan yang keren sekali. Oke, aku balik ke Kak Windy nih. Menurut Kak Windy kan sekarang lagi booming ya, maksudnya media sosial tuh banyak informasi seperti Twitter, Instagram, TikTok, Facebook dan sebagainya. Itu Iya. banyak sekali informasi-informasi yang sekarang udah keren banget gitu. Jadi Iya. apa aja kita buka tuh ada gitu Ada kan pasti. ya. Oke. Menurut Kak Windy itu efektif gak sih untuk mengingatkan teman-teman untuk minum TTD? Itu efektif banget sih, karena di usia aku yang sekarang tuh mereka Oke. tuh sering banget buka sosial media kayak gitu. Jadi Betul. harusnya kalau misalnya ada berita tentang tablet tambah darah atau tentang anemia, harusnya mereka langsung baca sih. Oke, semoga mereka paham ya, Iya. dan mau minum tablet tambah darah setelah Betul. melihat banyaknya kasus, banyaknya manfaatnya juga, Iya. ya seperti itu. Oke, sekarang balik lagi ke Kak Audi. Nah, sekarang harapan kakak nih dalam pemanfaatan media sosial yang tadi dikatakan oleh Kak Windy dalam meningkatkan kepatuhan konsumsi TTD itu apa sih, Kak? Yang pertama meningkatkan kesadaran sih, Kak, remaja-remaja ya. Kan kita juga ada ya grup di Iya. ada grup di sekolah ya. Betul. Oh, ada grup sekolah Namanya ya. Duta Besti, Kak. Jadi Oh, nanti- grup besti maksudnya. Oh, oke. Nanti dari puskesmas kasih edukasi, nanti dari Duta Besti ini yang menyebarkan ke teman-temannya di kelas seperti itu, Oke. Kak. Jadi harapannya memang meningkatkan kesadaran, kemudian meningkatkan kepatuhan akhirnya sampai bebas anemia, seperti itu, Kak. Berarti si Duta Besti ini juga penghubung ya antara puskesmas dan anak-anak sekolah sebaya ya. Oke, sip. Oke, sebagai penutup nih, terserah mau dari Kak Audi dulu atau Kak Windy dulu. Aku mau tanya terkait pesan dan ajakan untuk remaja putri yang di luar sana agar mau ikut generasi Besti, bebas anemia, sehat dan rutin konsumsi tablet tambah darah itu apa sih pesannya buat siapa dulu nih? Buat Boleh remaja aku? kita. Oke, silahkan Kak Audi. Jadi buat remaja putri di luar sana semuanya, kalian itu adalah investasi berharga bangsa ya. Jadi ayo kita biasakan hidup sehat dengan makan gizi seimbang, olahraga, aktivitas fisik, kemudian jangan lupa minum tablet tambah darah 1 kali setiap minggu. Oke, dari Kak Windy? Buat teman-teman di sana, jangan lupa untuk jaga kesehatan, jangan tunggu sakit dulu baru jaga kesehatan. Jangan lupa minum tablet tambah darah seminggu sekali. Oke, pada intinya harus minum tablet tambah darah Iya. 1 minggu sekali. Tapi Betul. BTW itu ada jargonnya gitu gak sih? Ada Yang Besti? dong, Kak. Oh, ada ya? Boleh sebelum kita tutup acara hari ini. Kayak gimana tuh jargonnya? Jargonnya adalah minum tablet tambah darah jadi besti,
bebas anemia, sehat setiap hari. Oke, gimana ulangi dong, nggak kompak nih. Gimana? Ayo. Minum tablet tambah darah, jadi bestie, bebas anemia, sehat setiap hari. Yeay. Oke, sebelum menutup acara aku simpulkan dulu podcast pada hari ini. Pada intinya remaja putri itu adalah investasi untuk keluarga negara ya. Jadi jangan lupa untuk para remaja putri yang di luar sana, ayo ikut generasi Besti. Jangan lupa minum tablet tambah darah setiap bulannya, setiap minggu ya. Jangan lupa bahwa anemia itu dampaknya sangat berpengaruh sekali sampai nanti melahirkan ya, dari mulai remaja, menikah, lalu hamil, punya anak. Nah, jangan tunggu sampai nanti hamil baru takut ya anemia. Dari remaja juga harus aware terhadap anemia. Oke, terima kasih Kak Audi dan Kak Windy untuk kedatangannya hari ini. Semoga sehat selalu dan sukses selalu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.